Anda kan seorang profesional di bidang teknis. Dunia Anda itu isinya logika, data, dan efisiensi. Tapi pas Anda coba memimpin, malah ketemu tantangan terbesar. Dunia nyata yang penuh kekacauan, penuh emosi, yang kayaknya nggak peduli sama data terbaik sekalipun. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah kompas untuk menavigasi semua kompleksitas itu. Oke, kita mulai dari akar masalahnya dulu ya. Sebuah dilema yang mungkin Anda kenal banget. Kita sebut saja dilema sang insinyur. Pernah nggak sih ngerasain ini? Di satu sisi, ekspektasi Anda tuh semuanya rapi. Data bersih, keputusan rasional, alur sebab akibatnya jelas. Tapi di sisi lain, kenyataannya, ampun deh. Ada politik kantor, sistem lama yang ribet, respons orang yang emosional, sampai agenda-agenda tersembunyi. Nah, inilah jurang frustrasi yang sering banget dihadapi para pemikir logis. Jadi, ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya Anda, dengan otak yang terbiasa sama data, bisa mendorong perubahan yang logis di lingkungan yang seringkali sama sekali nggak logis? Yuk, kita coba pecahkan teka-teki ini. Sekarang, setelah kita paham masalahnya, mari kita lihat solusinya. Dan solusinya ini bukan peta yang kaku loh, tapi lebih seperti sebuah kompas untuk melewati berbagai kontradiksi. Kunci solusinya itu bukan seperangkat aturan baru, tapi sebuah mindset. Kompas sang insinyur. Filosofi intinya sederhana tapi kuat banget. Pimpinlah berdasarkan arah utara sejati Anda, yaitu nilai dan tujuan internal Anda, bukan berdasarkan reaksi orang lain yang nggak bisa ditebak. Inilah jangkar Anda saat badai kebingungan datang. Kompas ini punya 3 arah utama yang bakal kita jelajahi. Pertama, ke dalam diri. Menavigasi dunia batin atau memimpin diri sendiri. Kedua, keluar. Menavigasi tim Anda atau memimpin orang lain. Dan yang ketiga, ke depan, menavigasi sistem alias memimpin perubahan dalam skala yang lebih besar. Yuk kita dalami arah yang pertama dan yang paling fundamental, memimpin diri sendiri. Karena kepemimpinan yang autentik itu selalu dimulai dari dalam. Nah, disinilah kita ketemu paradoks pertama dalam memimpin diri sendiri. Ini menyoroti sebuah kebenaran yang gak nyaman. Ide terbesar Anda itu pasti akan ketemu kritik, bahkan dari hal terkecil sekalipun. Tugas Anda, lindungi visi itu dan tetaplah berpikir besar. Coba kita bayangkan skenario di lapangan. Anggaplah Anda mengajukan ide brilian, model pemeliharaan prediktif yang bisa hemat jutaan. Idenya malah dimentahin gitu aja, dibilang terlalu akademis dan beresiko. Teman-teman Anda diem semua, Anda sendirian, terus mau apa? Disinilah paradoks itu bekerja. Bukannya menyerah, Anda malah mengubah penolakan itu jadi strategi. Anda nggak berhenti, Anda cuma ganti taktik. Anda terus kumpulin data, bangun argumen yang lebih kuat, sampai ide itu jadi terlalu kokoh untuk diabaikan. Inilah yang namanya ketekunan strategis. Oke, dengan fondasi internal yang kuat, sekarang kita arahkan kompasnya keluar untuk mempengaruhi orang lain dan membawa perubahan pada sistem yang lebih besar. Prinsip inti untuk memimpin orang lain ini mungkin kedengarannya agak aneh ya buat seorang insinyur. Ini bukan soal memaksakan logika, tapi justru tentang menunjukkan empati. Anda nggak bisa memprogram orang kan, tapi Anda bisa terhubung dengan mereka. Nah, ini tantangan kepemimpinan yang klasik banget. Anda punya data yang membuktikan proses baru Anda lebih baik. Tapi ada anggota tim senior yang menolaknya mentah-mentah. Logika aja jelas gak akan cukup di sini. Kuncinya adalah jangan mendorong, tapi tarik mereka masuk. Dengan mendengarkan dan menghargai pengalaman mereka, Anda mengubah yang tadinya penentang jadi mitra. Dan tiba-tiba, empati menjadi alat persuasi Anda yang paling efektif. Sekarang kita beralih ke navigasi sistem. Di sini kita bertemu paradoks tentang ketahanan. Memimpin perubahan itu artinya Anda harus terus membangun, bahkan saat Anda tahu semuanya bisa runtuh kapan saja. Skenario ini rasanya nyesek banget, tapi sangat realistis. Tim Anda sudah bekerja keras, berhasil, dan tiba-tiba karena faktor di luar kendali Anda, semua kerja keras itu seolah jadi sia-sia. Semangat tim langsung anjlok. Disinilah kepemimpinan Anda benar-benar diuji. Anda harus membingkai ulang ceritanya. Fokusnya bukan pada apa yang hilang, tapi pada apa yang telah didapatkan. Sistemnya memang sementara, tapi pertumbuhan tim Anda itu permanen. Anda mengalihkan fokus dari hasil ke perkembangan. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan ini. Kita sudah lihat setiap arah kompas secara terpisah, sekarang saatnya melihat bagaimana semuanya bekerja sama sebagai arah utara sejati Anda.
Semua prinsip paradoks yang telah kita bahas, berpikir besar, mencintai orang lain, terus membangun, semuanya menyatu di sini, membentuk Kompas Sang Insinyur. Ini bukan cuma kumpulan nasihat acak ya, melainkan sebuah sistem pemandu yang terintegrasi untuk kepemimpinan yang tangguh. Dan mungkin ini adalah pemahaman yang paling penting dari semuanya. Kepemimpinan itu bukanlah tentang mencapai sebuah tujuan akhir. Ini adalah tentang perjalanan yang terus-menerus, yang dinavigasi oleh arah nilai-nilai yang konsisten. Jadi intinya begini, di dunia yang kompleks, rencana yang kaku pasti akan patah. Proses yang rigid akan hancur. Tapi sebuah kompas internal yang terkalibrasi dengan baik akan selalu menunjukkan jalan. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana saya bisa menyelesaikan setiap masalah dengan sempurna, melainkan bagaimana saya bisa terus menavigasi kekacauan ini dengan integritas dan terus maju apapun yang terjadi.